Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Putri Setiani dengan NIM 710142111. Di sini saya akan menjelaskan dialog integral dalam peradaban dan pemikiran Islam. Dialog integral, suatu pengembangan pemikiran tidak mungkin terwujud tanpa adanya dialog. Dialog itu sendiri dituntut untuk berjalan secara cerdas, atau jika tidak, dialog itu tidak akan menghasilkan pemikiran kreatif. Suatu inovasi dalam suatu perkara dimungkinkan tumbuh hanya jika bisa dibuat asumsi bahwa setidak-tidaknya beberapa perkara lain tetap tak berubah. Maka suatu inovasi dalam suatu perkara dimungkinkan tumbuh hanya jika bisa dibuat asumsi bahwa setidak-tidaknya beberapa perkara lain tetap tak berubah. Melalui berbagai generasi, inovasi selain benar-benar terjadi, tetapi selama masih ada komitmen bersama kepada sejumlah pribadi yang sama-sama mengakui titik tolak mula pertama tersebut, maka dialog itu akan tetap memiliki ciri-ciri umum budaya dan masyarakat bersangkutan, meskipun substansi dialog itu tidak harus merupakan hal menonjol dalam waktu tertentu budaya dan masyarakat bersangkutan. Selanjutnya, hakikat sejarah pemikiran Islam. Hakikat secara pemikiran dalam Islam ialah kelangsungan dialog integral yang dialog berdasarkan iman, namun tak lepas dari konteks sejarah. Suatu percobaan akan dilakukan untuk memahami hakikat itu dalam perspektif sejarah. Peradaban Islam boleh disebut unik di antara berbagai peradaban pada masa kejayaannya. Dalam tiadanya minat untuk melestarikan tradisi sastra daerah tempat ia berkembang. Pada peradaban lain, puncak-puncak hasil sastra milenium pertama sebelum Masehi tetap berperan sebagai titik tolak kehidupan intelektual. Sampai zaman modern ini, karya-karya klasik Yunani dan Latin, malah juga Ibrani tetap dibaca dengan penuh minat di Eropa. Pula klasik Sanskerta di kawasan budaya India, klasik Cina di timur jauh, dan lain-lain. Kedatangan Islam menandai suatu keterputusan tertentu bidang budaya yang tidak ada persamaannya dalam peradaban lain. Selanjutnya, masyarakat Islam tidak hanya merupakan ahli waris langsung masyarakat kuno sebelumnya di daerah antara Nil dan Oxus itu, tetapi juga pada tingkat yang penting menjadi pelanjut positifnya. Peradaban Islam adalah pewaris tradisi yang diungkapkan dalam berbagai bahasa Semit dan Iran yang berkembang beberapa abad sebelum kedatangan Islam. Dan tradisi itu pada urutannya dibangun berdasarkan warisan-warisan kuno sebelumnya. Karena itu, sekalipun terdapat keterputusan literer tadi, secara tidak langsung, bahan-bahan literer kuno sebelum Islam tetap bertahan dalam peradaban baru itu. Sementara aslinya atau terjemahnya sendiri tidak lagi dikenal. Selanjutnya, ilham Al-Quran sebagai sumber dorongan. Pengertian Al-Quran sendiri yaitu Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai pemeluknya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, Tuhan dalam Islam, kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Peradaban atau kebudayaan Islam pun termasuk butir-butir pemahaman keagamaannya. Adalah kompleks saling berkait berbagai tradisi,
Paikomen, khususnya kawasan Nil sampai Amudarya. Integralitas keagamaan pada jiwa intinya, meskipun merupakan kompleks tradisi-tradisi yang saling berkaitan, peradaban Islam tidak bisa diredusir menjadi sekedar jumlah besar subtotal. Tradisi tempat ia berkembang tetapi merupakan suatu kompleks yang telah memperoleh penggarapan kembali. Dorongan yang mengilhami penggarapan ke arah keseimbangan baru itu, yaitu dorongan yang akhirnya menciptakan peradaban Islam. Terbukti luar biasa komprehensif dan swasembada dorongan dinamis al-Islam kepada tataran sosial telah pula melahirkan tantangan untuk menciptakan masyarakat yang ideal, suatu tatanan pergaulan paling baik antara manusia, khair ummah,